Update terlebih dahulu Pak, update legalitas lahan yang diserahkan Kejaksaan Agung kepada Agrinas Palma Nusantara dari lahan sawit sitaan. Seperti apa sejauh ini? Terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan, ya, sebelum nanti menyampaikan mengenai transport, mengenai yang tadi apa yang disampaikan mengenai lahan-lahan ya, yang saat ini kita kelola gitu ya. Jadi PT Agrinas Palma Nusantara ini merupakan transformasi. Dari sebelumnya BUMN Indra Karya yang bergerak di bidang konstruksi, khususnya konstruksi di bidang air, ke perkebunan kelapa sawit, ya, yang bertransformasi menjadi Agrinas Palma Nusantara berdasarkan PP nomor 3 tahun 2025, seperti itu. Di mana saat ini kita ada 4 dewan komisaris, di mana komisaris utama adalah Legend Purnawirawan TNI Pak Wisnu Prastya Budi. Kemudian sebagai direktur utama adalah Pak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Agus Sutomo. Nah, kembali kepada tadi, berapa luas lahan yang sekarang ini sudah kita terima dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu seluas 1,5 juta hektar. Di mana di awal sekali kami menerima itu adalah seluas 221.000 hektar per tanggal 10 Maret. Ini merupakan lahan yang kita sebut sebagai proses hukumnya masih berjalan. Itulah lahan dari kebunnya Duta Palma atau ex Duta Palma. Kemudian kedua, kita menerima lagi seluas 216.000 hektar. Itu adalah dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau kita masukkan kategorinya adalah sebagai ex PKH. Dan selanjutnya ada 394.000 hektar kita terima kembali. Dan terakhir yang kita terima adalah per tanggal 12 September kemarin, itu seluas kurang lebih sekitar 674.000 hektar. Jadi in totalinya itu adalah 1,5 juta hektar. Nah, di dalam penerimaan lahan ini, kita kategorikan itu sebagai ada 3. Yang pertama tadi ada proses hukum, yang kemudian yang kedua adalah proses yang diverifikasi HGU-nya, yang ketiga memang sudah inkrah, di mana memang negara sudah menang di 15-16 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana setelah kebun ini diserahkan kepada kami nih, kepada Agrinas Palma Nusantara. Baru kita verifikasi. Kalau tadi memverifikasi secara hukumnya adalah dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, sekarang kita memverifikasi dari kultur teknisnya. Berapa lahan-lahan dari kebun sawit ini yang bisa dikelola secara baik gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari verifikasi 1,5 juta hektar ini, seluas 816.000 hektar itu yang posisinya sudah clear and clean. Posisinya. Namun demikian ini kita bagi lagi. Ada kondisi kebun yang 50% memang dia kondisinya rusak berat. Kemudian 30% adalah rusak sedang. Dan 20% itu adalah kondisinya rusak ringan. Nah, di mana yang rusak berat tadi, kita lihat lagi mana yang tanamannya berumur tua, mana tanamannya yang sudah berumur menuju tua, dan mana tanaman yang berumur produktif. Seperti itu. Jadi itulah apa yang kami lakukan di Agrinas Palma Nusantara ini. Ya, untuk bagaimana yang pertama adalah semua lahan-lahan yang dititipkan kepada kami itu harus kita kelola dengan baik. Artinya dengan baik itu adalah jangan sampai lahan yang dititipkan ini nilainya berkurang. Jadi nilainya itu harus bertambah. Seperti itu. Itulah sekarang kita jaga. Dan untuk membuktikan bahwa nilai itu bertambah, kita dengan Kejaksaan Agung itu memang ada membentuk satu rekening namanya rekening escrow. Di mana di dalam 3 bulan pertama ini kita sudah menyetorkan kepada rekening escrow itu sebagai wujud bahwa 3 bulan pengelolaan dari Agrinas Palma Nusantara itu sudah ada pertumbuhan dari total asetnya, seperti itu. Review itu berapa lama Pak dengan aset yang tadi diserahkan Kejaksaan Agung kepada Agrinas Palma Nusantara sampai akhirnya tadi mereview mana lahan yang eligible, mana lahan yang tidak, itu masih berjalan sampai sekarang? Itu masih berjalan sampai sekarang. Dan ini masih berjalan terus. Karena apa? Karena ini mereviewnya bukan 1 hektar, 2 atau 3 hektar. Ini kan sangat luas sekali ya. Jadi kalau kita lihat 1,5 juta hektar itu kalau sebagai perbandingan provinsi.
Saya tadi baru mau nanya Pak, itu segede apa tuh ya Pak, juta hektar? Saya bahkan nggak kebayang tuh Pak. Kan tadi gini, begini aja, kalau kita melihat DKI, luasan DKI, ini 48.000 hektar. Oke. Singapura luasnya 78.000 hektar. Jawa Barat luasnya 2,4 juta hektar. Dan ini mereview jutaan hektar ya Ini Pak? mereview jutaan hektar. Jadi itu sangat challenging ya. Walaupun kita dalam hal mereview itu adalah menggunakan teknologi. Iya. Ya, ada teknologi tentunya Pasti. dengan drone, dengan satelit gitu ya, untuk mereview bagaimana tanaman ini bisa diklasifikasikan sebagai rusak berat, sedang dan ringan seperti itu. Tapi ini kan ada waktunya gitu loh. Kenapa? Karena ini mereviewnya secara wilayahnya seperti itu. Terkonsentrasi banyak di daerah mana Pak? Sekarang ini kita terkonsentrasi itu ada di daerah Sumatera. Sumatera itu mulai meliput dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, kemudian Bangka Belitung, kemudian Palembang, kemudian juga kita masuk di Kalimantan, all Kalimantan semua ada, Sulawesi juga ada, Sulawesi Selatan, ya, dan juga di Papua arealnya. Tapi kalau sekarang ini terkonsentrasi kita ini dua, di Sumatera dan di Kalimantan. Sumatera itu kita terkonsentrasi di Riau dan Sumatera Utara. Kalau di Kalimantan itu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk juga Kalimantan Barat. Riau, Kalimantan Selatan, Tengah dan Barat. Ya, jutaan hektar, saya sampai sangat tidak kebayang gitu Pak luasnya seperti apa Pak yang perlu direview. Tapi dalam hal ini kan tentunya ya Pak ya, dengan memiliki lahan sawit jutaan hektar dari Sitaan Kejang tersebut, bahkan katanya berpotensi menembus 5 juta hektar Pak berdasarkan data yang kami terima. Dan dengan penguasaan lahan yang seluas itu nih Pak, yang saya juga nggak kebayang gitu ya Pak seluas apa. Ini kan Agrinas Palma ini kan akan jadi perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Dan Indonesia kita tahu adalah sokoguru industri perkebunan sawit gitu ya, dan tentunya bareng bersama Malaysia yang sudah punya currency exchange dan lain-lain gitu ya. Bagaimana Agrinas Palma menilai masa depan ekonomi Indonesia dengan kendali negara di industri ini Pak, dengan adanya Agrinas Palma Nusantara ini? Tentunya kami Mbak menjalankan program kerja di Agrinas Palma Nusantara ini adalah berdasarkan mandat dari Presiden Republik Indonesia. Bagaimana untuk mewujudkan asta-cita Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, kita bisa swasembada pangan dan juga swasembada energi. Tentunya swasembada energi ini berkaitan bagaimana mempercepat dari B40 ke B100, dan swasembada pangan adalah terhadap kontribusi negara terhadap minyak goreng secara nasional ini paling tidak bisa di angka 30%. Seperti itu. Nah, secara bertahap nanti akan ditingkatkan kontribusinya. Nah, tentunya secara ekonomi secara nasional, kalau kita lihat di industri pertanian ini kan indeks yang paling tinggi dari sisi ILOR-nya, ILOR-nya dan ICOR-nya, ICOR-nya. Kalau kita lihat 1 miliar yang kita investasikan di industri pertanian, itu kan bisa menghasilkan paling tidak 3 miliar dia. Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerjanya, 1 miliar yang kita investasikan itu kan bisa menyerap 68 tenaga kerja.